Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di Ringkas Cerita. Kali ini saya akan meringkaskan kalian salah satu film bertemakan tarung bebas atau MMA yang tentunya sangat seru untuk kalian simak. Film ini berjudul Boyka Undisputed yang rilis tahun 2016. Seperti biasa, tanpa panjang kali lebar, selamat menikmati. Di kota Kiev, Ukraina, hidup seorang petarung MMA bernama Yuri Boyka. Dia adalah petarung terbaik Eropa yang telah memperoleh gelar juara bertahan. Suatu malam, Boyka bertarung dalam pertandingan ilegal yang diselenggarakan di arena tinju underground. Saat penonton bersorak-sorai, Boyka tidak memberi lawannya kesempatan untuk menyentuhnya sama sekali. Pertarungan itu berlangsung singkat dan terlihat tak seimbang. Boyka pun dengan mudah memukul KO lawannya. Lalu adegan berpindah ke sebuah penjara super ketat di Rusia. Para narapidana berpartisipasi dalam sebuah turnamen yang menjadi hiburan para penjaga dan sipir. Pertandingan semacam ini nampak sekilas seperti sebuah pertandingan yang fair, tetapi bisa sangat kejam jika pesertanya adalah para narapidana. Tahanan paling mematikan sepanjang masa adalah seorang pria bertubuh besar bernama Koshmar. Dia sangat agresif sehingga penjaga terus mengikat anggota tubuhnya dan menutup mulutnya agar ia tidak melukai siapapun di luar ring. Lawan Koshmar hanya setengah dari ukuran tubuhnya dan hampir tidak bisa memberikan perlawanan berarti padanya. Koshmar membanting lawannya ke lantai, mematahkan lehernya lalu menghempaskan pukulan bertubi-tubi ke wajah lawannya. Pertarungan baru berhenti saat wajah lawannya terluka parah dan bersimbah darah. Koshmar terkenal karena membunuh setiap lawan yang dia hadapi tanpa menunjukkan belas kasihan. Dia lebih seperti monster daripada manusia dan tidak merasa bersalah atas kematian begitu banyak lawannya. Tak seperti Koshmar, Boyka adalah seorang pria baik di luar ring. Hidupnya tidak begitu baik karena dia pernah dipenjara selama beberapa tahun dan saat ini ia masih berstatus buronan pihak berwenang di Rusia. Tetapi Boyka mampu meninggalkan masa lalunya dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan dia sering ikut membantu kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan di Kiev. Suatu sore, Boyka didatangi oleh manajernya dan memberitahunya bahwa akhirnya ia bisa bertarung secara legal dalam pertandingan MMA resmi. Turnamen pertarungan Eropa yang akan diadakan di Budapest telah mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi jika dia memenangkan pertandingan kualifikasi. Lalu tibalah hari pertandingan kualifikasi. Saat ini salah satu pertarungan paling penting dalam hidup Boyka. Dia siap memberikan segalanya. Lawannya adalah seorang pria Rusia bernama Viktor. Pertandingan pun dimulai dan Boyka melakukan tendangan pertama yang efektif. Dalam beberapa menit pertama, Boyka menunjukkan skill bertahannya dengan menghindari setiap serangan yang dilancarkan padanya. Ketika Viktor semakin frustrasi, semakin mudah bagi Boyka untuk menyerangnya. Para juri di pinggir ring pun terkesan sehingga ketika Boyka merubuhkan Viktor dengan sepakan lutut ke rahangnya, itu memastikan kualifikasinya. Semua orang mengira pertandingan sudah selesai, tetapi Viktor mengejutkan mereka. Ia berdiri kembali. Beberapa detik kemudian dia terjatuh untuk kedua kalinya, tetapi dia menolak untuk menyerah. Kini Boyka merasa frustrasi sehingga dia memukul wajah Viktor untuk ketiga kalinya yang kemudian membuatnya pingsan. Setelah kemenangan itu, promotor mengundang Boyka ke Budapest untuk bertarung dalam turnamen yang akan membuka banyak peluang baginya. Manajernya memberikan sejumlah uang kepada Boyka sambil memintanya untuk terus berlatih dengan keras karena pertandingan berikutnya akan berlangsung dalam 2 minggu. Saat hendak pergi, Boyka melihat bahwa Viktor dalam kondisi kritis. Dia merasa bersalah telah melukainya begitu parah dan dia tidak akan pernah melakukannya jika Viktor menyerah setelah pukulan KO pertamanya. Di malam hari dia terbangun karena mimpi. Ia bermimpi membunuh lawan di atas ring. Keesokan paginya dia mengunjungi manajernya dan menanyakan tentang keadaan Viktor. Dengan kaget dia diberitahu bahwa Viktor meninggal semalam di rumah sakit. Mereka sudah menandatangani kontrak pra pertandingan sehingga tidak ada yang disalahkan atas kejadian itu. Namun di dalam hatinya Boyka tahu bahwa dia adalah penyebab kematian Viktor. Ketika Boyka bertanya tentang keluarga Viktor, manajernya memberikan sebuah tas milik Viktor. Di dalamnya Boyka menemukan surat dari istri Viktor dan foto mereka. Saat membaca surat itu, dia bisa merasakan betapa sakitnya istri Viktor ketika mengetahui tentang kematian suaminya. Pada saat itu, Boyka memutuskan untuk meminta maaf kepadanya dan memastikan dia tidak menghadapi masalah dalam hidup. Dia tahu bahwa kejahatannya tidak akan diampuni, namun dia tidak ingin lari dari rasa bersalahnya. Boyka lalu meminta izin kepada manajer
manajernya untuk pergi ke Rusia menemui istri Viktor. Tapi manajernya sangat menentang ide tersebut. Boyka masih dianggap sebagai penjahat di Rusia dan akan dipenjara jika ketahuan oleh pihak berwenang di sana. Dia harus membuat paspor palsu dan itu risikonya sangat besar, terutama karena sekarang dia sudah sangat dekat menjadi seorang petarung MMA yang sah. Boyka memahami konsekuensinya tetapi dia teguh dengan keputusannya. Dalam adegan berikutnya kita diperkenalkan dengan istri Viktor, Alma, yang berada di pemakaman suaminya. Setelah kematian Viktor, dia hidup sendirian dan tidak memiliki siapapun sebagai sandarannya. Selain itu, Alma dan Viktor berutang pada seorang bos mafia bernama Zorab. Zorab datang ke pemakaman dan meminta Alma untuk menjadi gundiknya sebagai cara membayar hutangnya. Alma merasa jijik dengan permintaan Zorab itu, tapi dia berusaha agar tidak membuatnya marah. Alma dengan tegas menjawab bahwa dia lebih suka bekerja keras dan membayar cicilan hutangnya. Alma tinggal di sebuah panti sosial. Dia dan Viktor membangunnya dengan uang yang mereka pinjam dari Zorab. Tempat tersebut menjadi rumah bagi anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan. Ketika Boyka tiba di Rusia, dia langsung pergi menemui Alma. Namun sebelum bertemu, Alma dibawa pergi dengan mobil hitam oleh beberapa orang. Ternyata dia bekerja sebagai pelayan di sebuah klub tarung bebas ilegal milik Zorab. Zorab sangat melindunginya dan memperlakukan Alma seperti propertinya. Pada hari itu juga Boyka pergi ke klub itu dan menemukan Alma. Ketika dia mencoba berbicara dengannya, anak buah Zorab menghentikannya dan mengusirnya keluar. Boyka berusaha menghindari perkelahian, jadi dia dengan sopan bertanya pada mereka kapan Alma selesai bekerja. Mereka pun seketika menyerang Boyka karena pertanyaan itu. Lalu dengan tangkas Boyka menghajar mereka satu persatu dan mengalahkan mereka semua. Zorab melihat Boyka bertarung dan terkesan dengan kemampuannya. Zorab juga sedang membutuhkan seorang petarung bela diri handal di klubnya dan ia pun ingin menyewa Boyka. Namun Boyka beralasan bahwa dia tidak di sini untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Dia hanya ingin bertemu dengan Alma. Zorab bilang ke Boyka dia akan memberikan kesempatan kepada Boyka untuk berbicara dengan Alma asal ia mau bertarung untuknya. Tetapi Boyka sekali lagi tidak setuju dan pergi. Setelah Boyka pergi, Zorab meminta anak buahnya untuk terus mengawasi Boyka. Keesokan harinya, Boyka berhasil menyelinap masuk ke panti sosial itu dan bertemu dengan Alma. Dia memberikan surat dari Viktor dan Boyka bertanya apakah dia dipaksa untuk bekerja di klub itu. Alma menjawab dia ingin bekerja di tempat lain tapi ia ada hutang dengan Zorab. Lalu Alma membaca surat itu dan bertanya apakah Boyka melihat pertarungan terakhir suaminya. Boyka jujur dan mengaku bahwa dia adalah orang terakhir yang bertarung dengan Viktor. Dia mencoba menjelaskan bahwa kematian Viktor itu adalah kecelakaan, tetapi Alma menolak mendengarkan pembunuh suaminya. Setelah interaksi itu, Boyka pergi menemui Zorab dan setuju untuk bertarung untuknya. Namun sebagai imbalannya, dia harus menghapus semua hutang Alma. Kesepakatan tersebut pun disetujui, tapi Boyka harus memenangkan 3 pertandingan melawan lawan pilihan Zorab. Zorab juga berjanji akan melindunginya dari polisi dan otoritas karena dia tahu Boyka masuk ke Rusia menggunakan paspor palsu. Keesokan harinya, Alma bertemu Boyka untuk memberitahunya bahwa dia tidak membutuhkan belas kasihannya. Dia ingin Boyka pulang. Tetapi Boyka bersikeras bahwa dia melakukan semuanya untuk menebus rasa bersalahnya. Setelah itu, dia pergi ke gym lokal untuk berlatih sebelum pertandingan diselenggarakan dan dia diganggu oleh seorang pria. Pria itu terus mengganggunya. Boyka lalu menghajarnya dengan satu tendangan. Kemudian pertarungan pertama pun berlangsung. Boyka melawan seorang petarung lokal dalam pertandingan yang sangat mudah buatnya. Lawannya beberapa kali berhasil mengenainya, tapi terasa sangat lemah menyentuh badan seorang petarung sebaik Boyka. Boyka berhasil merubuhkannya dan hampir saja menghujamkan pukulan terakhirnya, tetapi ia sanggup menahan diri. Dengan lega lawannya menerima kekalahan sehingga Boyka tidak perlu melukainya lebih jauh. Setelah pertarungan, Alba datang melayani minuman. Boyka bertanya padanya apakah dia tahu gym lokal yang bagus karena gym tempat ia berlatih sekarang tidak memenuhi standarnya. Alma berpikir sejenak sebelum mengajaknya untuk menggunakan gym di pusat komunitasnya. Dia berlatih di sana selama beberapa hari dan akhirnya Alma terbiasa dengan kehadiran Boyka. Pertandingan Boyka berikutnya adalah melawan sepasang saudara kembar. Dia terkejut karena tidak pernah diberitahu tentang aturan-aturan aneh itu. Zorab menyombongkan diri bahwa ini adalah arena miliknya dan para petarung harus bermain sesuai aturannya. Pertandingan pun dimulai dan Boyka berjuang untuk bertahan melawan kedua saudara kembar itu. Ketika meladeni salah satunya, yang lain menyerang. Hal ini membuatnya sulit untuk fokus. Meskipun begitu, Boyka berusaha mengimbangi serangan-serangan keduanya. Pertandingan berjalan seimbang sampai ketika Boyka mendapat tendangan di bagian punggung bawahnya yang sudah cedera. Rasa sakitnya tak tertahankan, tetapi saat dia melihat Alma di antara penonton, dia tetap melanjutkan pertarungan itu. Lalu tak butuh lama, Boyka mengalahkan kedua saudara itu dengan mencatatkan double KO.
Penonton bersorak-sorai karena tak seorang pun yang berpikir Boyka akan dapat memenangkan pertandingan ini. Keesokan harinya, Zorab menemui Alma dan mencoba menggodanya. Saat Alma menolak rayuannya, Zorab menuduhnya selingkuh dengan Boyka. Zorab pun menghasut Alma dan mengatakan bahwa kematian suaminya bukanlah kecelakaan dan Boyka memang sejak awal bermaksud membunuhnya. Alma pun pura-pura tidak mempercayainya, tetapi kata-kata itu mengganggu pikirannya. Sementara itu, manajer Boyka dari Ukraina menelponnya segera karena dia harus menghadiri jumpa pers untuk pertandingan di Budapest. Boyka memintanya untuk menunda acara itu karena dia masih punya satu lagi pertarungan terakhir yang harus dia menangkan. Begitu tiba di kamarnya, ia menemukan Alma telah menunggunya. Alma meminta penjelasan Boyka terkait kematian suaminya. Boyka pun mulai menceritakan tentang semua kesulitan yang dia hadapi dalam hidup. Dia mengungkapkan bahwa setengah hidupnya penuh kesengsaraan dan pertandingan melawan Victor adalah satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dia memberikan segalanya dan menang, tetapi kematian Victor tidak pernah ia bayangkan sebelumnya dan hal ini merenggut sebagian besar dari dirinya. Dia tahu bahwa saat ini akan sangat sulit bagi Alma untuk menerimanya, tetapi Boyka memohon agar Alma membiarkannya melakukan apa yang harus dilakukannya. Malam hari saat pertandingan final, Boyka berhadapan dengan Igor, petarung terbaik Zorab yang selalu meremehkan Boyka sejak dia tiba. Igor sangat marah pada Boyka karena dia mengancam posisinya di geng. Igor melepaskan semua frustrasinya dan menghujani Boyka dengan serangan bertubi-tubi. Boyka berhasil memberikan perlawanan sengit dengan punggung bawahnya menjadi sasaran utama, tetapi arah pertarungan berubah saat Boyka melakukan sepakan ganda di udara. Setelah itu Boyka mengalahkan Igor dengan brutal, membuatnya bersimbah darah dan pingsan. Dengan kemenangan ini, Boyka memenangkan seluruh turnamen dan hutang Alma pun lunas terbayar. Namun Zorab telah memprediksi hasil ini dan mempersiapkan diri untuk itu. Dia menghentikan Boyka dan mengungkapkan bahwa dia harus bertarung dengan satu petarung terakhir agar perjanjian mereka selesai. Sementara waktu untuk acara jumpa pers di Budapest hanya tersisa beberapa jam saja. Namun Boyka tidak ingin pergi tanpa menyelamatkan Alma. Oleh karena itu, dia meminta manajernya untuk menunda sampai pagi hari berikutnya dan bersiap-siap untuk bertarung melawan juara terakhir. Lawan Boyka kali ini adalah Koshmar, si binatang buas yang telah bertarung dan membunuh semua lawannya di penjara Rusia. Dia dibawa masuk ke arena dengan rantai karena sifatnya yang kejam. Pertarungan dimulai, tetapi Boyka sudah terlalu lemah. Dia mencoba yang terbaik, tetapi serangan-serangannya nampak tidak berarti banyak pada Koshmar karena fisiknya yang kuat. Koshmar berhasil mendaratkan beberapa pukulan pada Boyka sebelum menendangnya di rahang. Boyka terjatuh karena tendangan itu dan kesulitan berdiri kembali. Beberapa detik sebelum kalah, dia mengumpulkan kekuatan dan berdiri lagi. Namun ia pun dibanting kembali. Ketika Koshmar hampir yakin dia menang, Boyka mengejutkannya dan melayangkan tendangan keras. Setelah itu pertarungan berbalik ke pihak Boyka. Dia memegang Koshmar dan mengunci lengannya, mematahkan lengan kanannya lalu menendangnya keluar ring. Dengan hasil ini Boyka akhirnya memenangkan pertandingan, tetapi Zorab masih belum bersedia melepaskan Alma. Dia memerintahkan anak buahnya menyerang Boyka. Saat Zorab membawa kabur Alma, Boyka terkapar di lantai ring. Pada saat itu Boyka melihat Alma diseret keluar. Dengan motivasi dan kemarahan yang menggebu-gebu, Boyka menyerang anak buah Zorab dan membunuh mereka semua. Singkat cerita, Boyka pun berhasil menangkap Zorab dan menghajarnya. Boyka sempat tertembak saat itu, tetapi rasa sakitnya terlupakan oleh kemarahannya. Akhirnya Boyka mencekik Zorab sampai meninggoy. Alma pun mencoba membantu Boyka dan Boyka sekali lagi bertanya apakah Alma memaafkannya. Beberapa waktu kemudian polisi tiba lalu menangkap Boyka. Sebelum ditarik pergi, dia bertanya lagi apakah Alma memaafkannya, tetapi Alma tidak memberikan jawaban dan Boyka pun kembali di penjara di Rusia. Sebulan kemudian, Alma datang membesuknya di penjara dan mengatakan bahwa ia telah memaafkannya. Boyka merasa lega mendengar Alma telah rela memaafkannya meskipun cita-citanya untuk menjadi petarung profesional gagal. Di adegan terakhir, kita melihat Boyka bertarung di arena penjara dan menyandang gelar juara tak terkalahkan. Tamat, semoga terhibur dan sampai jumpa.